Ya, ini International Conference on Humanitarian Islam oleh PBNU ini ada beberapa segmen kegiatan, yaitu pertama pembukaan, itu tanggal 5 insya Allah oleh Presiden Prabowo Subianto, itu akan melibatkan kira-kira 2.000 massa, tempatnya di Universitas Indonesia di Balairung. Itu akan para intelektual, para pemuka agama, para pemuda, mahasiswa, dosen, profesor, universitas sekitar Jakarta, Bogor, dan akan dihadiri oleh Sekjen MWL, Muslim World League, yang berkantor pusat di Saudi Arabia. Ya. Syekh Al-Isa namanya. Jadi nanti pembukaan itu akan ada sambutan dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, yang sekaligus beliau juga sebagai Ketua MWA, Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia. Kemudian ada sambutan dari rektor tentu saja, dan sambutan dari MWL atau Sekjen MWL, ya, Syekh Al-Isa itu. Nah, setelah pembukaan kemudian konferensinya sendiri itu akan berlangsung di Hyatt, itu akan berlangsung mulai dari siang itu tanggal 5, jadi habis pembukaan makan siang langsung ke Hyatt. Kita akan melakukan konferensi sampai 6 sore. Kemudian ada kegiatan ke excursion, perjalanan muhibah lah. Ada ke Gusmus, ada ke Menara Kudus, masjid itu, kemudian ada ke Semarang, kemudian ada ke Borobudur dan ke Prambanan, dan kemudian diakhiri dengan resume lah, kesimpulan nanti di Jogja itu ada rapat setengah hari tanggal 9 dan tanggal 10-nya selesai. Nah, sejauh ini kami bekerjasama dengan Universitas Indonesia, saya kira sudah mungkin 80% lah ya, soal pilihan tempat, soal dekorasi, soal itu sudah dipersiapkan, tinggal beberapa hal yang memang harus menyusul ya, seperti ya setting ruangan sendiri kan nunggu sampai ya, tapi semuanya sudah menuju ke sana insya Allah. Intelektual internasional itu ada sekitar 25 orang nanti akan datang. Di acara pembukaan ada dubes-dubes dari berbagai negara, kemudian para menteri, ketua lembaga negara, dan ya presiden itu, dan tentu para profesor ya, dari UI maupun dari universitas sekitar, dan dosen, mahasiswa, pemuka agama. Kalau konferensinya sendiri, di samping pembicara-pembicara dari luar, ada sejumlah peserta. Konferensinya sendiri tidak terlalu besar ya, sekitar 40-50 orang di ruangan yang agak terbatas. Jadi ini memang konferensi yang lebih menekankan pada substansi dan keterlibatan para attendant, para partisipan, daripada misalnya massa gitu. Ya, pemasannya ada di pembukaan itu sifatnya sosialisasi. Dan sebelumnya kita kan sudah ada Route to International Conference on Humanitarian Islam itu. Kita kerjasama dengan beberapa universitas, yaitu PBNU, UI, dan Universitas 11 Maret Solo. Tanggalnya lupa saya, waktu itu Gus Yahya datang dan para intelektual, ada pemuka agama, profesor, terus para akademisi di sekitar Surakarta,
Solo Raya lah ya. Kemudian setelah itu di USU itu juga forumnya yang sama di Universitas Sumatera Utara, ada ulama, ada pemuka agama, ulama, ada pemuda, ada perempuan, ada akademisi tentu saja ya. Dan kemudian waktu itu tanggal 14 ya. Nah, tanggal 24 besok itu di Bogor ya. Ini Bogor ini lebih menekankan pada para pemuka agama, para budayawan, anak muda, perempuan, dan lain-lain. Artinya meskipun melibatkan akademisi tidak terlalu banyak, tidak sebagaimana di Solo dan Medan. Dan mahasiswa tentu ya, mahasiswa, kemudian organisasi pemuda gitu. Ya, jadi kita menuju ke puncaknya nanti tanggal 5 itu. Ya, jadi ini sebenarnya konferensi kedua tentang humanitarian Islam yang materinya berkenaan dengan produk-produk NU. Yang konferensi pertama tahun 2022 itu di Eropa, itu lebih diinisiatifi oleh para akademisi Eropa. Bahkan waktu itu Gus Yahya nggak datang kalau nggak salah. Jadi itu benar-benar terbatas, kalau nggak salah sekitar 15 orang, yang produknya adalah buku. Buku judulnya Humanitarian Islam, yang ini adalah mereview dan membahas tentang produk-produk Nahdlatul Ulama. Ya, ada fatwa, ada konferensi, dan lain-lain. Mulai kira-kira 2016 sampai 2022 itu. Ada berbagai event, produk, statement, berbagai dokumen dan lain dibahas di situ. Dan dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif sejarah, Islam Nusantara, kitab kuning. Jadi orang Eropa itu tahu loh kitab kuning itu. Dari kitab kuning, dari bagaimana respon agama lain, Kristen misalnya, dan seterusnya. Ada sekitar 12 penulis. Nah, itu semuanya dari Eropa. Nah, ini yang kedua itu adalah akan membahas lebih panjang, karena setelah dua-dua itu kan sudah ada banyak ini juga kan event ya, ada R20, ada IIDC, ada Asia Afrika, ada Fikih Peradaban dan seterusnya. Itu lebih panjang dari 2006 sampai 2024 ini. Nah, ini para pembahas ini itu terutama dari Amerika. Ada 1-2 orang dari Singapura, dari Eropa, dari Indonesia, itu. Jadi lebih banyak dari Amerika. Nah, mereka akan memproduk hal yang sama, buku tadi itu. Mungkin fokusnya lain ya. Kalau ini yang awal itu lebih pencarian konsep, kita kira-kira dan basis argumentasinya secara keagamaan, sosiologi, politik, historis dan seterusnya. Saya tidak tahu ini lebih fokus kemana gitu. Tapi ini lebih panjang ininya. Masa produk dari NU itu. Ya, sebenarnya ini kan rangkaian dari awal ya. Misalnya kalau kita potong saja dari Gus Dur ya. Gus Dur itu melahirkan Hitoh 26, kemudian ada pribumisasi Islam, kemudian Kiai Haji Hashim Muzadi itu Islam Rahmatil Alamin, kemudian Pak Said Agil itu Islam Nusantara, di mana Gus Yahya ada di dalamnya, bagian dari itu. Nah, sekarang kalau Islam Nusantara itu lebih melakukan kajian pematangan konsep lah. Tentu sudah ada tawaran-tawaran juga keluar. Tapi misalnya ada
Fakultas Islam Nusantara di Unusia itu melakukan kajian cukup mendalam tentang itu untuk membangun argumen. Nah, Gus Yahya ingin agar substansi dari Islam Nusantara itu dibahas, dipromosikan, didiskusikan, dan kalau perlu dipakai untuk action mediasi perdamaian dan lain-lain. Nah, di sini di Gus Yahya itu ada dua produk yang penting. Yang pertama adalah fikih peradaban, yang kedua adalah humanitarian Islam ini. Nah, bedanya apa? Jadi dari Islam Nusantara itu ingin di branding dan didalami. Jadi bukan semata-mata branding, tapi pendalaman dan perluasan skup menjadi dua konsep itu. Bedanya fikih peradaban itu lebih pendalaman ke dalam, tapi efeknya keluar. Misalnya hasil dari fikih peradaban, apa muktamar fikih peradaban adalah legitimasi religius atau syar'i terhadap DUHAM, Universal Declaration of Human Rights, kemudian terhadap eksistensi PBB, terhadap eksistensi negara bangsa, kemudian eksistensi terhadap kesetaraan manusia dan warga negara. Itu adalah produk dari fikih peradaban, dan itu argumennya melalui fikih gitu kan. Jadi sangat Islam tapi untuk dunia. Nah, humanitarian Islam itu mengangkut ini untuk dibahas dalam satu pembahasan yang lebih luas dan kontekstual. Nanti insya Allah ada kasus-kasus juga yang dibahas di situ. Kasus misalnya Palestina, Israel sekarang, Ukraina, Rusia, ada India yang sekarang membuat undang-undang anti minoritas, anti Islam dan lain-lain. Juga Timur Tengah yang perang terus antar kelompok dan lain-lain, itu akan dibahas di sini. Nah, produknya itu tadi, tapi outcome-nya adalah bagaimana cara-cara, strategi dan lain-lain untuk ikut menyelesaikan ini. Tentu itu butuh action tersendiri ya. Nanti di konferensi itu masih membahas tentang substansi secara ilmiah, tapi kemudian di Jogja itu akan actionnya, planning actionnya itu seperti apa, dan itu nanti diharapkan materi ini dipakai oleh jaringan Nahdlatul Ulama di seluruh dunia untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, karena kan sangat bervariasi dari satu masyarakat negara dan negara yang lain. Jadi tidak ada obat serba itu generik ya, nggak ada ya, harus ada. Jadi ini adalah formula-formula. Yang penting di situ adalah legitimasi keagamaan ya. Jadi terhadap human right misalnya itu akan dipahami oleh masyarakat dunia bahwa Islam itu melegitimasi human right tanpa reserve. Jadi semuanya gelondongannya itu diterima sebagai produk kemanusiaan yang harus diperjuangkan oleh Islam. Ya, itu tadi saya tambahkan, Mbak, di samping pra tadi itu Ruto itu ada satu session yang saya lupa, yaitu tanggal 2-21 Oktober itu untuk khusus para kiai baik Suriah maupun Tanfid berkumpul halakoh di satu hotel di depan sini untuk membahas humanitarian Islam gitu. Jadi ini juga dibahas dan didalami oleh para kiai. Jadi ini bukan konsumsi orang luar saja, tapi konsumsi untuk kita semua. Kalau saya boleh bilang, ini adalah saya menulis ya tentang itu di sebuah buku peringatan 87 tahun Profesor Martin van Vruynesen. Saya menulis tentang Aswajatun, kembalinya Aswaja. Kalau yang tulisan saya itu dalam hal Islamic Studies, tapi
saya sebenarnya melihat lebih luas dari itu. Jadi abad 19-20 itu abad naiknya modernisme ya. Modernisme bukan hanya bangkit tapi disupport oleh Barat. Dan itu meminggirkan aswaja. Karena aswaja dianggap oleh mereka tradisional. Dianggap. Dan tidak mau diajak modern, reaktif terhadap kemajuan dan lain-lain. Tapi modernisme Islam ini sebenarnya mentok, tidak bisa kemana-mana. Karena justru hal pertama yang mereka lakukan adalah meninggalkan warisan. Jadi untuk maju itu warisan harus ditinggal gitu. Itu khas dari mereka. Jadi ngambil Barat, ilmu Barat, teknologi Barat, tapi sebenarnya nggak punya moralitas utama dari Islam itu sendiri. Nah, yang mengangkut warisan tradisi keilmuan klasik ini adalah kelompok aswaja, khususnya Nahdlatul Ulama. Nah, inilah aswaja tetap teguh pada pendiriannya, menjadikan keilmuan klasik sebagai acuan, mazhab sebagai metode kritik termasuk, dan isnad sebagai validitas ide, dan sufi sebagai salah satu dimensi yang penting. Ini semua ditinggalkan oleh kalangan yang sering disebut sebagai modernis. Memang aswaja oleh sebagian ulama itu dilebarkan, memasukkan misalnya Wahabi, pokoknya yang bisa berkompromi dengan situasi lah. Kalau Wahabi kan bisa jadi negara, kemudian Ikhwanul Muslimin juga, Masyumi misalnya, itu ada orang yang menganggap itu aswaja. Tapi kalau kita ukur dengan 4 tadi, itu dia keluar dari aswaja. Nah, aswaja yang saya maksud adalah aswaja Nahdiyah yang punya 4 basis ini. Nah, sejak tahun mungkin 90-an sampai sekarang ini sebenarnya terus bergumul, terutama mulai dari Gus Dur sebenarnya kalau Indonesia itu. Bergumul menunjukkan bahwa aswaja tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh kalangan Barat dan modernis. Ada sebuah penelitian yang sangat mendalam dari MIT, Amerika, Massachusetts teknologi, itu mengatakan bahwa meskipun aswaja, mereka menyebut tradisional, meskipun Islam tradisional itu berteguh kepada tadi itu 4 itu, tetapi mereka punya cara perubahannya sendiri. Jadi tidak mengikuti prosedur modernisme. Jadi bergerak tapi tidak mengikuti modernisme. Itu Gus Dur bilang pribumisasi ya. Islam itu kita kembali kepada sumber, tapi sumber itu, tradisi itu, tradisi not for tradition, but tradition for transformation, gitu kira-kira. Jadi sebenarnya sekarang ini aswaja dengan bukti-bukti yang ada, perdamaian, ya. Sekarang nggak ada orang yang bisa menolak bahwa salah satu cara yang paling penting untuk mencegah terorisme dan radikalisme itulah sufi misalnya. Kalau nggak ada sufi, itu tembak itu di mana-mana, tapi dengan sufi bisa jadi terbukti bahwa aswaja menawarkan jalan keluar dalam problem global sekarang ini. Gitu. Jadi ini bagian dari aswaja. Kalau mereka tidak perlu aswaja, ngapain mereka bisa seminar sendiri di Amerika itu, ngapain ke NU kan? Mereka tuh punya uang, punya intelektual, ngapain mereka ke sini untuk konferensi bahas NU? Karena ada potensi dari aswaja ini yang bisa
digerakkan sebagai ide, sebagai action maupun legitimasinya terutama. Gitu. Nah, mungkin maaf saya sampaikan bahwa selama ini Wahabi selalu berbeda dengan NU. Tapi sekarang mereka menjadi satu dengan NU. Meskipun mereka belum masuk begitu dalam ke Aswaja, tapi mereka sudah engaging di sini. Gitu. Jadi sebenarnya kita sedang bergerak sangat jauh dan sangat cepat. Saya menduga bahkan masalah-masalah besar seperti Palestina itu, saya menduga bisa didekati dengan cara ini. Tapi tentu harus, ya kita beda dengan militer ya. Kalau militer kan bawa senjata, dor selesai. Kita kan pengenalan, diskusi, penentangan, bahkan kadang ancaman, tapi kemudian bergulir itu. NU kurang apa dicaci maki 2006 atau 2008 sampai 2015 itu NU dikecek-kecek setiap hari. Tapi sekarang apa yang terjadi? Satu periode paling enggak ini 5 tahun ini. Ya. Jadi NU bukan sendirian ya. Jadi ada aktor-aktor di banyak tempat, bahkan tidak hanya Islam, di Afrika, di Amerika Latin, di mana-mana itu ada aktor-aktor di ini. Jadi sebenarnya kita sedang bersama-sama dengan mereka. Bersaing dalam ide mungkin, tapi sebenarnya kita bersama-sama mencari solusi. Nah, tantangannya adalah sekarang naiknya populisme misalnya ya. Jadi agama salah satu alat untuk memobilisasi massa dalam populisme, termasuk di Amerika. Amerika itu buruk sekali sekarang ini dengan menggunakan agama dan warna kulit sebagai mobilisasi itu. Dan justru itu Indonesia punya kelebihan yang luar biasa. Ada ribuan etnis, ribuan bahasa dengan kesenjangan sejarah yang luar biasa, misalnya antara Jawa dan Papua, kesenjangan sejarah ya itu luar biasa. Tapi bisa membangun harmoni. Tentu konflik tidak bisa dilepaskan ada sana sini, tapi secara keseluruhan, gambar keseluruhan itu ada harmoni dinamis dan ada demokrasi yang terus menguat. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sangat. Sekarang ini nggak bisa orang mau berkuasa sendirian kayak dulu, nggak mungkin itu. Bahkan Islam pun nggak bisa. Gitu. Sekarang ini yang mencegah misalnya arus radikalisme misalnya itu bukan tentara, bukan siapa, ya proses mekanisme demokrasi itu sendiri. Jadi di satu pihak ada tantangan dan salah satu hal yang penting untuk dilihat itu adalah naiknya peran agama secara internasional, termasuk dalam negatifnya, tapi positifnya juga. Jadi agama sekarang yang dulu dipinggirkan ya, tadi itu dulu itu ada konstatasi kalau mau menegakkan HAM maka agama harus dipinggirkan, tidak boleh ikut-ikut karena itu akan. Sekarang Nahdlatul Ulama dengan fikih peradaban justru mengambil HAM untuk ditawarkan. Ini kami membawa HAM ini. Begitu juga kalau kita lihat ini ya perjalanan NU sebenarnya sekarang menempatkan NU bukan lagi dunia Islam. Dunia Islam itu negara-negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam OKI. Sekarang NU tidak tergantung seperti itu. Jadi bahkan kerjasama dengan Amerika langsung dengan Saudi itu sudah cross. Nanti ada dari Argentina ada yang datang, ya dari Brasil juga ada yang datang. Jadi NU nggak bisa dilihat dunia Islam lagi. Itu sesuai dengan gambar jagat itu udah. Jadi NU itu sudah gambar jagat itu sekarang ini. Makanya semboyannya merawat jagat, merawat jagat, membangun peradaban itu persis sudah ada di situ. Cuman ya
terus penguatan, pelebaran gitu. Seringkali orang menganggap NU itu lamban, kemudian ketinggalan zaman. Sekarang orang lagi ngeritik PBB, NU tiba-tiba memperkuat PBB gitu kan ya. Jadi memang seringkali NU melihat ke depan ya. Misalnya ketika NU menerima Pancasila, itu orang maki-maki, itu Soeharto lagi menggunakan Pancasila itu, tapi kok NU justru menerima Pancasila. Tapi kalau Anda baca teks penerimaan Pancasila di Hito 26, itu tidak ada kalimat NU menerima Pancasila, tapi kalimatnya adalah menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu sebenarnya kalau ngambil batu itu bandem ke otaknya Soeharto sebenarnya. Karena apa? Tahun 67 itu NU pernah konferensi di Bandung menyusun tentang demokrasi Pancasila. Isinya adalah demokrasi, kebebasan, jaminan kebebasan kepada masyarakat berkumpul, berindit, lain-lain. Tapi Soeharto sebaliknya. Memaksa ini. Nah, sebenarnya NU itu mengingatkan kepada konsep ini untuk kembali murni dan konsekuen. Tapi Soeharto dikira NU sedang menerima dia konsepnya, padahal sedang menagih. Itulah sebabnya kenapa Gus Dur habis itu mengkritik terus, karena saya punya substansi Pancasila, ente itu melanggar, ini loh pedoman saya, murni dan konsekuen mengacu kepada konsep NU 67 gitu. Nah, Soeharto kecil sebenarnya waktu itu. Nah, sekarang ini juga begitu. Di saat orang pada ribut soal PBB, tanpa PBB ini dunia itu sudah runtuh sekarang ini. Benar ya. Jadi antara Indonesia, Malaysia, Brunei, Timur Timur itu perang sendiri-sendiri. Karena sebelum PBB memang nation state itu dibangun sejak abad 18 lah ya, 19. Tapi PBB adalah lembaga yang untuk sementara dipercaya sebagai mediator. Kalau ini PBB hilang, itu kembali kepada ini. Sehingga NU tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat. Kalau orang yang mengkritik PBB dengan cara membubarkan, itu artinya mendorong perang. Itu nggak bisa dilepaskan. Nah, NU punya strategi lain, ayo bersama-sama memperkuat ini. Human rights juga begitu. Agama-agama, ayo agama-agama bareng-bareng menegakkan human rights. Menerima dulu dan kemudian. Jadi makanya ada R20 itu juga kan mengajak agama-agama lain. Nah, sebenarnya memang ada konsep HAM yang dilahirkan oleh OKI, Organisasi Kerjasama Islam itu tahun 90. Kairo Consensus ya, Konsensus Kairo. Itu deklarasi Kairo. Itu mempersoalkan human rights dalam beberapa pasal. Jadi beberapa pasal diberi ujung sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Nah, NU di samping melampaui dunia Islam tadi, sebenarnya melampaui deklarasi Kairo ini. Jadi NU sudah tidak mempersoalkan apapun isinya. Non-reserve, ayo kita tegakkan bersama. Tentu kalau ada masalah bisa didiskusikan, termasuk kelemahan PBB juga. Kalau ada kelemahan, perang antara Palestina dan Israel itu tidak mungkin akan selesai kalau tidak diperkuat PBB, peran PBB. Kalau PBB-nya hilang, ini makin perang makin meluas itu, tidak mungkin. Jadi
ada kontradiksi orang-orang yang ingin membubarkan PBB dengan asumsi ingin lebih damai. Nggak mungkin itu, pasti akan lebih berat. Ya, kami berharap dengan humanitarian Islam itu orang akan lebih menerima kehadiran ide, tawaran ide kehadiran Nahdlatul Ulama, karena ini aktor-aktor ilmuwan internasional, jadi pengaruh mereka dipastikan lebih luas, lebih besar. Dan mereka juga kalau di Barat itu seorang akademisi itu pasti terkait dengan praktisi. Kalau dia peneliti perdamaian, nggak mungkin tidak hubungan dengan para pejuang perdamaian misalnya. Bahkan ahli perang itu biasanya dekat dengan kedua belah yang sedang berperang. Jadi memang kita belum bisa misalnya datang kemudian memfasilitasi dialog antara Israel Palestina, itu akan percuma juga. Jadi kita bahas dulu akar-akarnya apa, solusinya bagaimana. Yang penting adalah konsensus dan legitimasi. Jadi kenapa mereka datang ke sini? Karena legitimasi NU itu penting. Gitu. Jadi saya berharap dengan ini ide akan diterima, akan diakomodasi, dan akhirnya akan dipraktekkan. Gitu. Dan tahap demi tahap insya Allah perdamaian paling nggak berkurang ya konflik, kekerasan, dan lain-lain. Jadi saya kira kita kembali kepada azas dan hukum umum internasional ya. Kalau itu konfliknya konflik antar negara, antar bangsa seperti Israel dan Ukraina ya. Tapi juga Israel Palestina dan Ukraina Rusia. Dan di tempat-tempat lain kami berharap konflik seperti di India, Myanmar dan lain-lain itu mencari solusi gitu, dan kita bisa berdialog satu sama lain, bukan hanya di dalam tapi juga misalnya melibatkan orang lain, termasuk potensi-potensi konflik di Indonesia.